Kali ini kita bakal mengupas sebuah kisah yang luar biasa banget. Kisah tentang jatuh ke titik paling rendah, tapi bisa bangkit melebihi apapun yang bisa dibayangin. Yap, ini kisah dari sumur menuju singgasana. Coba deh bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau seluruh dunia lo, semua yang lo kenal dan sayangi, tiba-tiba direnggut paksa gitu aja. Dan yang paling nyakitin, pukulan terberatnya itu bukan dari musuh atau orang asing, tapi justru dari orang-orang yang seharusnya jagain lo, dari darah daging lo sendiri. Ujiannya datang terus-terusan gak ada habisnya. Dibuang, dikhianati, difitnah buat sesuatu yang gak pernah dia lakuin, sampai akhirnya dijeblosin ke penjara. Kelihatannya udah gak ada harapan sama sekali. Tapi, ini bukan skenario film loh. Ini adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi. Inilah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang perjalanannya bakal kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Semua ini tuh berawal dari satu hal. Sebuah penglihatan waktu tidur. Sebuah mimpi yang ternyata jadi benih dari seluruh takdirnya. Waktu masih kecil, Yusuf melihat mimpi yang jelas banget. Ada 11 bintang, matahari, dan juga bulan, semuanya tunduk bersujud di hadapan dia. Mimpi yang luar biasa banget kan buat seorang anak kecil? Pas dia cerita ke ayahnya, Nabi Yakub, yang juga seorang nabi yang bijaksana, beliau langsung paham. Ini bukan mimpi sembarangan, ini pertanda keagungan. Tapi beliau juga tahu, keistimewaan itu sering banget ngundang rasa iri. Makanya, beliau pesan ke Yusuf buat gak nyeritain mimpi ini ke saudara-saudaranya. Dan benar aja firasat ayahnya. Rasa cemburu itu akhirnya meledak, dan dari sinilah, perjalanan Yusuf turun ke titik terendah dalam hidupnya dimulai. Rasa iri itu benar-benar udah ngebutain hati saudara-saudaranya. Mereka ngerasa ayah mereka pilih kasih. Akhirnya, dengan tipu muslihat, mereka bawa Yusuf pergi jauh dan ngebuang dia ke dalam sumur yang gelap sendirian. Nah, disinilah hidupnya jungkir balik total. Dari anak kesayangan ayahnya, tiba-tiba statusnya jadi barang temuan. Sekelompok musafir nemuin dia di sumur itu, terus ngejual dia jadi budak di negeri asing, di Mesir. Bayangin, dari anak nabi jadi seorang budak. Tapi ada satu hal yang gak pernah berubah, akhlak mulianya. Di Mesir pun ujiannya gak berhenti. Justru ujian berikutnya datang dalam bentuk yang lebih berat lagi, yang benar-benar nguji iman dan kehormatannya. Yusuf tumbuh jadi pemuda yang luar biasa tampan dan bekerja di rumah seorang pejabat tinggi. Nah, istri si pejabat ini mulai ngegoda dia. Disinilah Yusuf dihadapkan sama pilihan yang gila banget. Dia bisa aja nurutin godaan itu dan tetap hidup bebas, atau nolak dosa dan siap-siap nanggung akibatnya. Yusuf milih yang kedua. Dia bahkan bilang, penjara lebih aku sukai daripada menuruti ajakan mereka. Gara-gara fitnah si wanita tadi, akhirnya Yusuf beneran masuk penjara. Tapi di dalam sel yang sempit itu pun, dia nggak putus asa. Dia malah jadi cahaya buat tahanan lain. Ngebantu mereka, menafsirkan mimpi mereka. Dia bahkan pernah nolong seorang tahanan yang akhirnya bebas, tapi orang itu malah lupa sama Yusuf. Satu lagi ujian kesabaran. Bertahun-tahun lewat dalam kesendirian. Tapi, kalian tahu kan, segelap-gelapnya malam, pasti ada fajar. Titik balik dalam kisah Yusuf pun akhirnya tiba. Ceritanya, Raja Mesir dapat mimpi aneh yang gak ada satu orang pun bisa ngertiin. Di momen itulah, pelayan raja yang dulu satu sel sama Yusuf tiba-tiba ingat sama dia. Yusuf langsung dipanggil dari penjara. Dan dia gak cuma bisa ngertiin mimpi raja soal 7 tahun masa subur yang bakal diikuti 7 tahun masa paceklik. Yang paling penting, dia ngasih rencana aksi. Solusi ekonomi yang brilian buat nyelamatin seluruh negeri. Dan inilah momen transformasinya. Dari seorang tahanan yang terlupakan, sekarang dia berdiri di hadapan raja, ngebuktiin kemampuannya. Gara-gara visi dan solusinya itu, raja langsung angkat dia jadi bendaharawan negara, penguasa keuangan dan pangan seluruh Mesir. Dari dasar penjara, langsung ke puncak kekuasaan. Luar biasa. Sekarang, Yusuf ada di posisi paling berkuasa. Dan takdir, dengan caranya yang unik, mempertemukan dia lagi sama masa lalunya, sama orang-orang yang dulu pernah ngebuang dia. Masa paceklik beneran datang. Nah, saudara-saudara Yusuf ini datang dari jauh buat minta bantuan makanan ke Mesir. Mereka menghadap ke pejabat tinggi itu sama sekali nggak tahu kalau itu adalah adik mereka sendiri. Tapi Yusuf, dia kenal mereka. Sekarang, power ada di tangannya. Kira-kira apa yang bakal dia lakuin? Balas dendam? Setelah beberapa kejadian, Yusuf akhirnya ngebuka jati dirinya. Coba bayangin, sekaget dan setakut apa mereka waktu itu. Tapi alih-alih membalas, Yusuf justru ngucapin kalimat yang, luar biasa ini. Dia ngelepasin semua dendam dan milih buat memaafkan mereka sepenuhnya.
Ini level kebesaran hati yang susah banget kita bayangin. Kisah ini tuh lebih dari sekedar cerita perjalanan seorang nabi loh. Di dalamnya ada banyak banget pelajaran universal yang bisa kita ambil. Pesan-pesan yang relevan banget, bahkan buat kita hari ini. Jadi intinya apa sih? Pertama, awal yang buruk bukan berarti akhirnya juga bakal buruk. Kedua, sabar dan iman itu pada akhirnya bakal ngangkat derajat kita. Ketiga, sekuat apapun fitnah disembunyiin, kebenaran pasti bakal muncul. Dan yang paling penting, kekuatan sejati itu ada di kemampuan buat memaafkan, bukan membalas dendam. Kisah ini ngajarin kita satu hal penting. Mungkin aja hari ini kita lagi ngerasa ada di dasar sumur versi hidup kita sendiri. Ngerasa dibuang, dilupain, atau kejebak dalam situasi yang rasanya mustahil buat dilewatin. Tapi, coba ingat lagi kisah Yusuf. Sumur itu bukan akhir buat dia. Penjara juga bukan akhir buat dia. Justru, itu semua adalah bagian dari proses yang ngebawa dia ke singgasana. Jadi, siapa tahu, titik terendah lo saat ini sebenarnya bukan akhir, tapi justru awal dari pendakian lo menuju puncak.